tempat satu ke tempat yang lainnya gitu loh. Dan mereka tuh dapat berpindah-pindah gitu ya. Sama aja kayak energi listrik. Dia kan dapat didistribusikan ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, saya jawab. Teman-teman, ini ada kerja, teman-teman. Ya, ini ada kerja, teman-teman. Kerja atau usaha. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, kerja itu atau usaha merupakan hasil kali. Nah, hasil kali besarnya perpindahan S dikali dengan si komponen gaya, berarti F, yang sejajar dengan arah perpindahannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ada seseorang ingin menarik suatu kotak atau box, artinya dia akan melakukan suatu usaha atau kerja untuk menarik dengan tali kan gitu ya. Nah, kira-kira nih berapa gaya tali yang dia tarik gitu ya agar box ini berpindah gitu ya. Nah, mungkin gesernya ke arah kanan gitu ya, dia tariknya ke arah kanan. Berapa nih gaya tali yang kita pakai untuk menghasilkan perpindahan box ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya rumusnya itu adalah W sama dengan F kali S, teman-teman. W itu adalah usaha atau kerja, F itu gaya, S adalah perpindahan. Nah, kalau ada cos alfa ini, nah ini ya, ini kalau terbentuk suatu sudut. Ingat, ini ada kaidah vektor nih, kalau dia nariknya ke arah sumbu X, berarti kan pakainya cos ya, bener nggak? Betul. Ya, makanya saya bilang selalu belajar dari vektor dulu, nanti kan ini udah itu kali ya, tapi bisa kok masuk ya sampai 101. Oh, ini udah mentok kali teman-teman ya. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Seperti ini, teman. Putus-putus. Sekarang gimana? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat ilustrasi di sini, dia pasti ada sudut elevasi terbentuk. Nah, kita bisa menggunakan yang W sama dengan F kali S dikali dengan cos alfa atau cos theta-nya lah gitu ya. Cos theta, teman-teman. Bisa saya ganti nggak sih? Oh, nggak bisa. Jadi sudut. Nah, dia teman-teman. Ini dia rumusnya. Dan juga keterangannya. Usaha itu satuannya joule atau mau ditulis J aja nggak masalah. Gaya Newton, perpindahan itu meter, A itu sudut antara gaya dan perpindahan. Tetanya ya, sudutnya itu. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ada persyaratan khusus ketika kita bicara suatu usaha dalam ilmu fisika. Apa teman-teman? Yang pertama adalah gaya yang diberikan pada benda itu harus benda itu berpindah, teman-teman ya. Harus berpindah tempat dari posisi dia semula. Itu yang pertama. Ya logikanya kalau nggak berpindah ya artinya kita nggak melakukan kerja atau usaha sama sekali kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya benda itu harus berpindah tempat ketika kita memberikan suatu gaya untuk menghasilkan usaha tersebut gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan suatu gaya tarikan, pastinya nanti ada arahnya. Nah, arahnya mau kemana tuh? Mau ke kanan kah? Mau ke kiri kah? Gitu ya, searah sumbu X. Atau mau ngangkat ke atas, ke arah sumbu Y. Atau mau menurunkan ke bawah, ke arah sumbu Y. Nah, itu semuanya bisa digunakan. Ini yang kita pakai kaidah vektor yang kemarin sudah kita bahas bareng-bareng, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu.
Ini kayaknya udah nggak bisa masuk lagi deh teman-teman. Iya Pak, kayaknya ada yang penuh Pak, udah penuh. Bisa nanti. Kalau saya itu sampai 1000 loh kalau nggak salah deh. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya berarti nggak bisa saya gabung 4 kelas, berarti mungkin 2 kelas kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kok dia nggak bisa sih? Nggak bisa sih kalau ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini satuan kerja yang tadi ya. Satuannya joule. Nah, ini ada contoh soal teman-teman. Kalau kita melihat seperti ini berarti ada sudut yang terbentuk. Kita definisikan dulu kalau kita mau mencari usahanya ya. Masanya itu 10 kilo ditarik dengan gaya F-nya 50 Newton. Nah, diketahui nih F-nya 50 Newton. Sehingga berpindah sejauh 8 meter. Nah, berarti S-nya nih perpindahannya 8 meter. Sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Nah, berarti kan W sama dengan F kali cos. Ya, nggak apa-apa sih ya. Atau misalnya mau F kali S cos theta. Nah, ini sama aja gitu ya. F kali cos dikali dengan S gitu ya. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Ya tinggal kalikan aja. 50 dikali setengah itu 25. 25 kali 8 itu adalah 200 joule. Berarti usaha yang dibutuhkan untuk menarik balok itu membutuhkan usaha sekitar 200 joule gitu ya. Atau 200 J. Nulis satuannya nggak apa-apa, silakan aja. Nah, ini ada lagi nih. Gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Kurang lebih seperti itu. Ini biasanya yang kemarin yang materi hukum Newton ada energi kinetik nggak? Udah ada ya? Ada nggak sih? Ada Pak, ada. Udah Pak. Ada Pak. kinetik, Ada. statis. Ah iya benar. Itu yang ada gesekan antar balok kan gitu ya? Yang ada gesek-gesekan itu apa? Ketika permukaannya halus nanti nilai koefisien gesek itu berapa sebenarnya ada. Nah, tapi dalam ilustrasi yang contoh soal satu ini, gesekan antara balok dengan lantai diabaikan. Nah, kalau kita mau masukin koefisien geseknya, tinggal kita kalikan lagi di sini nih, mu-nya nih. Mau gesekan secara statik atau kinetik kan gitu ya. Mu S atau mu K dia biasanya tuh. Kita masukin nanti nilainya. Oke, berarti ini di contoh soal ini gesekannya itu koefisien geseknya itu diabaikan. Berarti kita nggak kita hitung, ya nggak masalah gitu, silakan. Oke, kurang lebih seperti ini. Contohnya masih sederhana, teman-teman. Bisa saya lanjut? Bisa, Bos. Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, teman-teman, selanjutnya ada macam-macam energi. Nah, macam-macam energi pertama itu ada energi potensial. Atau biasanya sih ada yang menggunakan simbolnya sih EP gitu ya, energi potensial. Tapi di sini simbolnya itu menggunakan U, teman-teman ya. Oke. Nah, energi potensial ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya yang tadi saya sering tadi contoh itu, yang waduk itu kan gitu ya. Air itu akan turun dari area ketinggian yang paling tinggi menuju ke area yang lebih rendah. Atau pohon yang atau buah yang jatuh dari atas pohon ke bawah. Nah, itu termasuk energi potensial. Kurang lebih seperti itu. Atau makanya nih kalau kamu mau ngitung tekanan ya, tekanan yang terjadi pada area jembatan itu juga pakai energi potensial, teman-teman ngitungnya. Energi potensial dan juga energi kinetik nanti gabungan ya biasanya.
Nama itu persamaan Bernoulli dia biasanya tuh. Oke. Nah, untuk mencari rumus atau persamaan dari energi potensial atau U ya simbolnya. Nah, U sama dengan massa kali gravitasi dikali dengan H. Ya, massa itu satuan kilo, gravitasi meter per sekon kuadrat. Ini adalah ketinggian. Nah, ketinggian benda itu ketika dia jatuh ke bawah gitu ya, ke permukaan paling bawah ketinggiannya. Nah, itu berapa gitu ya. Ini adalah rumus yang pertama dari energi potensial, saya rasa masih bisa ditangkap. Lalu yang kedua, 2.2 ada energi kinetik, teman-teman. Nah, energi kinetik ini biasanya energi yang dimiliki benda ketika ataupun benda itu bergerak gitu ya. Bergerak. Artinya makanya sebenarnya ada ilmunya lagi tuh, ada ilmunya kinematika dan dinamika teknik. Nah, itu dia. Ilmu mau yang mempelajari tentang sesuatu benda yang diam, dinamika kinematika itu diam, dinamika itu adalah yang bergerak. Nah, yang bergerak ini termasuknya kinetik, teman-teman. Oke, nah contohnya mobil yang sedang melaju. Nah, ini juga termasuk energi kinetik, apapun itu ya. Balok yang tadi kita tarik juga termasuk ada energi kinetiknya gitu ya. Ada, teman-teman. Kalau kita mau ngitung bisa tuh. Anggaplah kita mau ngitung yang balok tadi gitu ya. Yang ini loh. Nah, ini. Kira-kira kecepatan tarikan kita yang kita gunakan berapa? Nah, itu bisa kita masukin. Kan masanya kan udah diketahui ya. Masanya misalnya tadi berapa? 10 kilo. Ya udah tinggal kita masukin aja gitu loh. Kita mau cari energi kinetiknya nih. Ya berarti kan setengah dikali 10 kilo dikali berapa misal kecepatannya gitu ya. Misal kecepatannya 5 meter per sekon, ya udah tinggal kita kalikan. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berarti kan artinya ada kecepatan yang kita butuhkan dulu ya, variabelnya itu. Karena kan rumus dari energi kinetik itu adalah setengah dikali massa dikali V kuadrat. Berarti kan tadi 10 dikali 5 pangkat 2 ya. Berarti kan 2,5. 2,5 bagi 2 aja gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya teman-teman ya. 12,5 lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. 12,5 meter per sekon teman-teman. Oke. Ini dia. Nah, ini pertama ada energi potensial, ini gue energi kinetik. Nah, nanti ada gabungannya teman-teman. Nah, oh ya, ini ada juga energi potensial, tapi dalam suatu pegas. Ini biasanya kalau contoh kayak shock breaker, nah itu kita bisa ngitung tuh energi potensialnya. Shock breaker motor, contoh shock breaker motor itu kan ada ketinggiannya juga kan gitu ya. Ketika dia ada lubang di jalanan, per itu akan menekan ke bawah kan gitu ya. Bener nggak? Artinya ada perpendekan nggak? Ada, Pak. Ya, akan ada perpendekan. Nanti ketika jalanan sudah kembali lurus, dia pernya akan naik ke atas lagi gitu ya. Balik ke bentuk semula. Makanya pegas itu dikatakan sebagai energi potensial elastis. Dia tuh mudah melentur. Shock breaker itu kan dia mudah melentur dia. Menekan ke bawah, lalu bisa balik lagi dia ke atas kan gitu ya. Nah, ini adalah rumus dari energi potensial untuk pegas teman-teman ya. EP sama dengan setengah KX kuadrat. K-nya ini adalah konstanta pegas, X-nya itu pertambahan panjang pegas gitu ya teman-teman ya. X itu yang tadi itu, perubahan panjang dari pegasnya itu ya. Berapa nanti? Itu bisa dicari sih X1 sama X2-nya. Pertambahan panjang awal dikurang pertambahan panjang akhir gitu ya. Pertambahan panjang akhir dikurang pertambahan panjang awal. Sehingga kita bisa mencari delta X-nya gitu ya. Delta X sama dengan berarti ya X2 dikurang X1. Kurang lebih seperti itu. Nah ini tinggal kamu balik-balik aja gitu ya.
Seandainya nilai konstantanya nggak ada, ya udah. Nah, ini pakai ini dulu. Kita pakai bantuan yang F sama dengan K kali X. Ini adalah hukum Hooke, teman-teman. Ini hukum Hooke, gaya yang digunakan untuk mencari suatu pegas ya. Hati-hati tuh, jangan sampai salah. Kalau yang F sama dengan massa kali gravitasi, ini untuk benda, struktur. Kalau yang hukum Newton, F sama dengan M kali A. Nah, ada lagi tuh, hati-hati tuh. Kalau yang untuk pegas, gayanya itu F sama dengan K dikali X. Jadi ada 3 tuh, hati-hati ya. Berarti ada ini nih. Ada apa? Ada 3 itu. Ya, ada 3 teman-teman ya. Apa sih? Ada 3 tuh teman-teman, hati-hati ya. Nah. Nah, ini teman-teman. Maksudnya jangan sampai salah menggunakan rumus dari mencari suatu gaya gitu ya, ada 3. Yang F sama dengan massa kali gravitasi, ini untuk mencari gaya pada kekuatan struktur suatu benda, misalnya yang sering saya kasih contoh di kelas gitu ya. Jembatan atau bangku, meja, nah itu pakai yang F sama dengan massa kali G. Kalau bicara hukum Newton, nah baru pakai yang ini gayanya F sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Nah, hati-hati tuh, jangan sampai kebalik. Kalau mencari gaya pada suatu pegas, nah ini dia F sama dengan K dikali X, konstanta pegas dikali dengan X. Ini namanya hukum Hooke, teman-teman. Jadi hati-hati menurut saya itu jangan sampai kebalik gitu ya. Oke. Nah, ini adalah energi potensial elastis pegas, teman-teman. Nah, ini contoh soal kedua. Ini tentang energi potensial elastis pegas, teman-teman. Diketahui pegas diberi beban massa sebesar 2 kilo. Nah, 2 kilo. Kita data dia. Diketahui massa beban 2 kilo. Gravitasi 9,8. Digantung vertikal pada sebuah statip. Statip itu kayak gantungan di atasnya gitu ya. Jika pegas bertambah 4 cm gitu ya. Nah, pertambahan pegasnya berarti X-nya itu 4 cm. Ini kita ubah ke meter ya teman-teman. Biasanya kalau satuan gaya itu pegas nanti dia Newton per meter biasanya lebih ideal. Jadi 4 cm kita ubah ke meter. Oke. Maka berapa perubahan energi potensial elastis pegas EP-nya? Nah, EP itu adalah setengah dikali K dikali X kuadrat gitu ya. Nah, oke. Nah, setengah dikali, nah teman-teman, K-nya ini belum diketahui kan di sini nggak ada ya. Nah, kita cari tahu dulu nih berat beban bendanya teman-teman. Berat beban sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi 2 kali 9,8 sama dengan 20 Newton. Oke. Nah, kalau kita mencari K-nya ya ini aja. K sama dengan massa kali gravitasi dibagi dengan X, teman-teman. Oke. Masanya 2 kilo udah ada, gravitasi 9,8, X-nya adalah 0,04 meter. Nah, dapat nih nilai K-nya 490 Newton per meter. Baru kita masukin datanya ke nilai yang kita cari dari EP-nya gitu ya. Berarti setengah dikali 490 dikali X-nya berapa nih? 0,04 meter pangkat 2. Sehingga nilai energi potensial pegasnya adalah 0,4 joule gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman contoh soalnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu teman-teman. Saya buka.
Ini udah penuh kayaknya nih, temenmu nggak bisa masuk dia. Silakan ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut. Nggak ada, Pak. Bisa saya lanjut ya, kalau memang belum ada pertanyaan. Nah teman-teman, ini ada namanya energi mekanik atau EM simbolnya. Nah energi mekanik ini adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Berarti gabungan antara keduanya ya. Berarti kan energi potensial itu adalah simbolnya U, energi kinetik simbolnya EK. Ya, nah teman-teman. Jadi kita bisa gabung nih. Kalau kita gabung antara energi kinetik dengan energi potensial akan mendapatkan namanya energi mekanik. Ya kalau kalau U-nya belum ada nilainya ya kita cari dulu energi potensial tadi kan U sama dengan M kali G kali H kan gitu ya. Ya kalau energi kinetiknya belum ada juga kita cari lagi setengah kali massa kali V kuadrat kan gitu ya. Nah kayak gini teman maksudnya. Ya kalau nilai U-nya belum ada kita cari dulu pakai ini M kali G kali H. Begitupun juga dengan EK-nya kita cari dulu. Kalau kedua nilai U dan EK sudah ada baru kita gabungkan ke sini. Nah itu baru dikatakan menghasilkan namanya energi mekanik teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ada hukum kekalahan energi teman-teman. Nah energi adalah besaran yang kekal teman-teman. Biasanya hukum kekalahan energi ini bunyinya gini ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu loh. Tetapi dia bisa diubah ke bentuk energi yang lainnya. Contoh kayak tadi itu ya banyak dari biogas kita ubah energinya menjadi energi gas atau jadi energi listrik juga bisa teman-teman. Atau contoh waduk tadi, waduk-waduk Jatiluhur gitu tuh ya, yang banyak itu dari energi gerak kita ubah ke jadi energi listrik. Atau energi angin, kincir angin atau namanya turbin angin gitu ya. Kita nangkap energi gerak angin, kita ubah ke energi listrik. Atau apa lagi ya? Energi panas bumi, nah itu PT Pertamina Geothermal Energi gitu ya. Dia nangkep uap gas panas sama dia dihisap, nanti diubah ke menjadi energi listrik teman-teman. Tapi biasanya uap panas itu nanti ditarik, dihisap, bergerak nanti mengenai sudut turbin. Sudut turbin itu baling-baling turbinnya gitu ya. Tapi turbinnya itu biasanya turbin gas namanya dia. Hati-hati. Ada turbin air, ada turbin gas, ada turbin angin. Nah beda-beda tuh. Tapi untuk cara prosesnya dia sama gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini contoh soal ketiga. Diketahui masanya 2 kilo, dijatuhkan dari ketinggiannya itu 20 meter, berarti hanya berapa kecepatan benda saat menyentuh permukaan tanah gitu ya. Nah ini artinya ada dua gabungan teman-teman nih. Kita mencari ada IM, energi mekanik. Delta V-nya. Ya teman-teman, jadi kita ngitung dua nih. U tambah EK sama dengan U tambah EK. Yang satu ketinggian awal dan kecepatan awal, yang sebelahnya ketinggian kedua dan juga kecepatan kedua yang kita mau cari gitu ya. Oke. Tinggal kita masukin aja nanti datanya teman-teman. Nah ini hasil penjabarannya gitu ya, yang bisa kita coret sisa ini teman-teman. Nah karena ini adalah G dikali H1 sama dengan setengah V
2 kuadrat. Nah, V2 kuadrat ini adalah yang mau kita cari, teman-teman ya. Nah, jadi ini V2 kuadratnya kita keluarkan. Kita mau cari V2-nya gitu ya. Karena ada kuadrat, dia jadi akar. Nah, teman-teman, dia jadi akar makanya. Nah, sehingga sisa G kali H. Nah, ini 2 kali GH ini, 2 ini adalah ketentuan dari sananya, teman-teman. Tunggu dulu, teman. Iya, benar, teman-teman. Ini kalau nggak salah rumus kecepatan di apa nanti kalau nggak salah ada deh. Di materi apa yang hitung kecepatan di persamaan Torricelli namanya deh kalau nggak salah, teorema Torricelli deh. Tentang membahas suatu benda yang bocor gitu ya, ketinggiannya itu berapa gitu ya. Nah, sehingga kalau kita selesaikan ya sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali dengan H-nya itu ketinggiannya 20. Dapat akar 400 sama dengan V2-nya adalah 20 meter per sekon. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah ini secara nggak langsung nih namanya nih yang tadi saya bilang itu namanya persamaan Bernoulli dia nih, teman-teman. Karena ada gabungan antara ada energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, kalau kita bicara energi mekanik nanti, nah itu dia macam-macam tuh. Bisa bicara kecepatannya, bisa bicara tekanannya. Nah, kira-kira kalau di jembatan tekanan terlalu besar ya akan membahayakan nanti kendaraan yang sedang melewati area sana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir daya, teman-teman. Daya ini adalah laju benda melakukan kerja. Biasanya daya itu satuannya watt lah gitu ya. Simbolnya itu daya itu P dia. P sama dengan W dibagi T. W itu adalah usaha, berarti yang tadi ya W sama dengan F kali S gitu loh. Kita cari dulu di belakangnya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau daya ini ya kita ngitung energi listrik lah gitu ya. Kira-kira daya yang dibutuhkan tuh berapa gitu ya. Dari usaha yang dia lakukan dibagi dengan T-nya waktunya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Satuan daya macam-macam. Kalau yang penelitian biasanya dia makanya horsepower tuh. Yang horsepower itu biasanya kayak mobil supercharge, nah dia pakainya horsepower kalau mau ngecek dayanya itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini contoh soal 4, teman-teman. Yang banyak juga ya. Ini dia contoh soal 4, sebuah mobil massa M-nya itu 12.000 kilo dengan sudutnya itu 5 derajat gitu ya. Dengan V-nya itu adalah 36 km per jam. Hitunglah usaha W-nya selama 5 menit dan daya yang dikeluarkan. Oke. Nah, ini teman-teman. F sama dengan massa kali G. Nah, massanya kan tadi 12.000 dikali 9,8 sama dengan 117.600 Newton. Oke. Nah, W-nya ini kita cari aja gitu ya. WF sama dengan W dikali dengan si sin 5-nya dulu ya. Derajat dari yang terbentuk di sini ya, teman-teman. Nah, dia nih, ini dia. Oke. Sehingga sin 5 itu 0,087 kita kalikan sehingga dapat F itu 1,023 kali 10 pangkat 3 Newton. Dimana kecepatan mobilnya itu 36, kalau mengubah ke meter per sekon jadi 10 meter per sekon ya, teman-teman. Nah, dalam 5 menit mobil bergerak sejauh, nah berarti kan kalau V-nya udah kita ubah nih, berarti S-nya itu sama dengan V kali T. V-nya 10 meter per sekon kali T-nya itu 5 detik, berarti 300
300 meter. Oke, nah ini teman-teman yang tadi ya. Sehingga kalau kita mau mencari, ini adalah kerja W yang dilakukan oleh mesin. W sama dengan yang tadi ya. F dikali S gitu ya. Nah ini kita udah dapat nih si F-nya tadi ya. 1,023 kali 10 pangkat min 3 ini dia. S-nya itu adalah 300 yang tadi ini ya. Nah dapat nih W-nya 3,069 kali 10 pangkat 6 Joule. Kita masukkan datanya kalau ingin mencari dayanya gitu ya. Daya itu kan P sama dengan W bagi T. Ya udah. W-nya 3,069 kali 10 pangkat 6 dibagi T-nya itu berapa tadi? T-nya kalau dalam 5 menit dia 300 detik ya. Oke, kita masukin 300 detik. Sehingga dapat nilainya itu dayanya 10,23 kW. Kalau kita ubah ke watt tinggal dikali 1000 aja gitu ya. 10,23 dikali 1000. Berarti dia ada 10.230 watt teman-teman. Kalau kamu mau ubah ke watt lagi gitu ya. Sama dengan 10.230 watt. Keduanya dibolehkan. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada latihan soal pertemuan 7. Nggak usah dikerjakan lah ya, free kali ya. Ya kalau mau latihan nggak apa-apa silakan. Kalau yang nggak dikerja pun nggak apa-apa lah. Kita free aja dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman sekalian, saya mau tanya. Ini setelah kuliah saya ada mata kuliah lain nggak yang gimit? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ya. Ada Pak. Ya udah, kalau begitu nggak apa-apa. Ini saya lanjut lagi ya ke materi selanjutnya kali nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Enggak, soalnya saya minggu depan itu ada apa namanya? Ada akreditasi, jadi kayaknya nggak mungkin bisa gimit deh. Dari hari Senin sampai hari Rabu, teman-teman. Jadi minggu depan saya nggak bisa masuk, saya materinya hari ini aja kali ya? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Oke kalau gitu teman-teman. Ini nggak terlalu banyak kok. Apakah materi saya terlihat? Terlihat Pak. Sudah. Oke teman-teman. Ini sedikit lagi, nggak terlalu banyak. Ini ada materi yang tadi disebutkan masuk ke tentang momentum dan impuls, linear, lalu ada hukum kekalahan momentum. Dan juga ada jenis-jenis tumbukan teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, ini ada pengertian, ini momentum dan impuls ini masih ada hubungannya berkaitan dengan yang tadi kita bahas. Yang tentang usaha itu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, suatu benda yang bergerak memiliki kekuatan gerak, nah itu dikatakan momentum teman-teman. Contoh kayak mobil yang melaju kencang gitu ya, dengan kekuatan gerak yang sangat cepat, nah itu namanya momentum dia. Oke. Nah momentum merupakan besaran vektor karena dia ada arahnya gitu ya. Yang dimana nilai momentum itu adalah perkalian antara massa dikali dengan kecepatannya. Ini dia. Momentum itu simbolnya P. Kalau kita mencari momentum, P sama dengan massa kali kecepatan, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu teman momentum itu ada impuls, teman-teman. Impuls ini juga sama. Dia termasuk besaran vektor. Nah, kalau impuls ini dia mau ngukur nih gitu ya. Seberapa cepat
perubahan dari momentum suatu benda itu gitu ya. Artinya kan anggaplah yang tadi di area momentum gitu ya. Mobil itu bergerak, ada perubahan nggak dari geraknya? Pasti ada kan. Ketika kita naik mobil, ya pasti ada perubahan gerak itu nanti ke kiri, perubahan gerak ke kanan, gitu ya, ke depan atau ke belakang. Nah, ketika ada perubahan pergerakan itu ada momentum yang kita hasilkan. Nah, karena ada perubahan itu, pasti ada kecepatan yang kita gunakan. Nah, kalau kita mau mengetahui kecepatannya berapa, itu kita menggunakan istilah namanya impuls, teman-teman. Ketika ada perubahan suatu benda. Impuls itu simbolnya adalah I. Nah, I sama dengan, nah dia teman-teman, F dikali dengan delta T. F itu adalah gaya, delta T itu nanti waktu ya, teman-teman. Berarti ya T2 dikurang T1 lah gitu ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, maka ini ada namanya hubungan momentum dengan impuls. Nah, ini rumus di atas ini adalah penjabaran yang ada di dalam ini ya. Nah, dikerucutkan jadinya I sama dengan gitu ya, delta P gitu ya. Ini kalau kita bicara, kita gabungkan tuh hubungan momentum dan impuls. Di mana delta P itu adalah ya ini dia di dalamnya. P2 dikurang P1. Kalau mau mencari nilai P1 dan P2 ya pakai rumus ini. P sama dengan massa dikali dengan V ya teman-teman. Gitu. Ini penjabaran di dalamnya aja untuk mengetahui hubungan mereka tuh apa gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Diketahui masanya 500 gram. Ini kok nggak ada itunya ya. Kecepatannya itu 30. Kecepatan awal 30. Kecepatan akhirnya adalah negatif 30. Nah, berapa nilai yang dipantulkan dari momentum dan impuls itu ya teman-teman ya. Nah, rumus momentum dan impuls itu kan adalah I sama dengan delta P. Nah, M-nya itu dapat nih 0,5 kilo dirubah ke kilo. Dikali dengan V2 dikurang V1. Berarti 0,5 kilo dikali min 60 sama dengan min 30 Newton, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tanda negatif itu bukan nilainya. Yang sama kayak percepatan gravitasi itu ada perlambatan. Dia menunjukkan ada arahnya berlawanan dari awalnya. Jadi impuls bola ini, ini bola dia, impuls bola ini 30 Newton second ke arah yang berbeda dengan awalnya, artinya memantul gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini ya teman-teman, momentum itu ada namanya momentum linear. Momentum linear ini ciri-cirinya adalah benda itu bergerak tapi secara translasi. Translasi itu dia tegak lurus, teman-teman, atau bergeraknya lurus lah gitu ya. Nah, makanya di sini ada contohnya nih. Gerak translasi itu merupakan gerak yang lintasannya itu lurus. Bentuknya sama, panjangnya sama. Kalau dari gambar 2.1 bisa kita lihat, nah, satu ini adalah posisi benda awal, nomor 2 ini adalah posisi benda yang sudah berpindah gitu ya. Nah, yang A ini ya dia akan, karena gerak translasi ya dia akan lintasannya akannya sama gitu ya, panjangnya sama, lintasannya lurus. Yang B pun juga sama. Mau kita narik di sebelah kirinya ujung, dia akan panjangnya juga sama. Bentuk lintasannya juga sama, lurus gitu ya. Yang C pun juga sama. Kalau kita pegangin di tengah, dia akan di tengah-tengah juga ya posisinya. Ciri-cirinya adalah panjang lintasannya itu lurus atau tegak lurus. Maka dikatakan sebagai gerak translasi. Nah, di mana gerak translasi ini merupakan ciri-ciri dari namanya momentum
linier, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu, teman-teman, saya buka. Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baiklah kalau begitu saya lanjut. Nah, teman-teman, ini ada namanya hukum kekekalan momentum. Di mana bunyi dari hukum kekekalan momentum adalah gitu ya. Nah, dalam peristiwa tumbukan sentral gitu ya. Momentum total sistem sesaat sebelum terjadinya tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Nah, teman-teman, ini namanya hukum kekekalan momentum. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, maaf. Mungkin ada suatu mobil yang menabrak. Nah, ini dia termasuk hukum kekekalan momentum, teman-teman. Jadi, nilai momentum sistemnya itu totalnya itu sama gitu ya sebelum momentum itu terjadi ketika terjadinya apa? Tumbukan gitu ya. Jadi dia akan sama nilainya. Gimana kalau kita melihat rumus dari hukum kekekalan momentum, ini dia. V1 dikali M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen gitu ya. Kecepatan pertama setelah tumbukan ditambah kecepatan benda kedua. Ini makanya kayak apa sih? Kayak kalau kemarin kalau silakan ada berita, maaf gitu ya, kecelakaan di tol Cipularang kemarin kan ya? Benar tidak? Benar, Pak. Ya, Benar, Pak. Benar. Ada kecelakaan. Iya, itu makanya sangat kebetulan saya juga kemarin hari Minggu baru pulang juga tuh dari Bandung. Lewat tol itu juga. Tapi kan kemarin kejadiannya dari arah Bandung kalau nggak salah ya. Jakarta ya? Lupa Jakarta. Ada Jakarta, Pak. Ya, Jakarta ya. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin itu, berita duka itu, nah kalau kita mau kaitkan, itu termasuk namanya hukum kekekalan momentum, teman-teman. Jadi kita bisa menghitung secara kasar tumbukan itu maksudnya ya itu dia, jadi tumbukan gitu ya. Tumbukan itu maksudnya tumbukan itu. Yang terjadi pada suatu benda gitu ya, objek benda yang lebih dari satu. Berarti nanti di sini kalau maaf gitu ya, kalau memang kalau kita melihat dari kejadian kemarin itu kan mobilnya kan banyak tuh ya. Nah, berarti ini kita bisa, kalau jumlahnya makin banyak berarti kita tambahin lagi tuh dia gitu ya, tambah lagi M2 dikali F2 aksen. Ini aksennya saya gini aja deh. Oh, ini mana sih? Nah, F2 aksen ditambah lagi gitu ya. M3-nya berarti ada objek yang ketiga lagi nih, teman-teman ya. Muncul M3 dikali F3 aksen. Kalau memang ada lagi, ditambah lagi, dan seterusnya, teman-teman. Kalau memang melihat kejadian kemarin kan tumbukannya itu kan banyak tuh ya. Nah, itu kita bisa ngitung hukum kekekalan momentumnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ini kurang lebih seperti ini, teman. Dan seterusnya itu ya tergantungkan jumlah data terjadinya tumbukan, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini contoh soalnya gitu ya. Sama, tinggal kita masukin data-data yang ada dari objek itu, dari masanya, dan juga kecepatannya. Kalau kita sudah mendapatkan
nilai variabel massa dan kecepatannya, tinggal kita masukin datanya ya. Ada berapa nih jumlahnya? Ini kebetulan ada 2. Ada 2 benda yang bergerak. Nah, setelah bertumbukan 2 benda bergerak bersama-sama. Nah, dia nih. Berapa kecepatan benda itu? Berapa kecepatan kedua benda itu ya setelah terjadi tumbukan itu gitu ya, berapa tuh? Nah, itu kita bisa ngitung. Berarti massa ya massa mobil sama massa penumpangnya gitu ya ditotalkan gitu loh. Seperti itu. Nah, apakah memang massanya melebihi kapasitas? Nah, itu kan juga makanya itu biasanya kalau truk itu kan kalau dia mau berangkat nganter barang itu kan ditimbang dulu teman-teman, tuh ada tuh bagian pusat penimbangan ya. Kalau melebihi kapasitasnya dia nggak akan bisa dilakukan surat jalan gitu ya. Kadang kan suka ada yang kong kaling kong gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, boleh jalan bawa barang ini. Nanti dia dikasih ada uang ini. Nah, itu dia tuh yang faktor-faktor ngebuat bisa terjadi kecelakaan atau membahayakan orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ilustrasinya gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar jenis-jenis tumbukannya teman-teman. Nah, tumbukan itu adalah interaksi antara 2 benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam serang waktu tertentu. Makanya mereka dikatakan tadi ya memenuhi hukum kekekalan momentum. Biasanya memang ketika suatu benda yang bergerak atau bertabrakan gitu ya. Nah, mereka tuh ada gaya tekan atau gaya tabrakan yang muncul di sana seiring dengan selang waktu gitu ya. Ya misalnya berserang berapa waktu nih mobil gitu benda pertama, lalu ada benda kedua, nah itu akan berbeda-beda tuh nanti waktunya kan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara jenis-jenis tumbukan itu ada 3 teman-teman. Ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Ini maksudnya tuh kayak ada suatu benda yang saling bertumbukan gitu ya. Lenting sempurna ini tuh apa namanya ya? Ya tumbukan itu sangat fatal gitu ya teman-teman. Sangat fatal sekali gitu ya. Mungkin kalau kita melihat dari objeknya itu ya tingkat kerusakan itu sangat tinggi lah gitu ya lenting sempurna itu. Kalau lenting sebagian ya mungkin sebagian ada yang rusak itu enggak, mungkin setengahnya lah gitu ya, 50%-nya gitu loh. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali artinya faktor tumbukan yang terjadi itu dari objek itu ya kerusakannya itu sedikit lah gitu ya, kecil gitu loh. Enggak terlalu parah gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah tumbukan lenting sempurna teman-teman. Nah, ini tumbukan lenting sempurna itu terjadi ketika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Artinya kalau energi kinetiknya besar, artinya nanti ketika dia setelah terjadi tumbukan itu akan sama juga tuh nilai energi kinetiknya. Damage-nya mungkin akan lebih besar gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, artinya kalau tumbukan itu berarti arahnya lihat gitu ya. Kalau dia tumbukan berarti kan ada 2 benda yang saling bertumbukan. Berarti kita lihat nih. Massa benda pertama, massa benda kedua. Nah, kecepatannya itu dia berlawanan gitu ya. Maaf, bukan berlawanan, sama. Massa benda ke arah kiri ya, dia ke arah kanan dia sama-sama ketemu gitu ya. Nah, ini di sini akan terjadi nih nanti tumbukan dia. Nah, ketika terjadi tumbukan ini nanti dia pasti akan balik lagi ke belakang gitu ya. Kalau memang ada masa selanjutnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada tumbuk lentikan sebagian. Tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi. Nah, banyak jenisnya teman-teman ya, nggak selalu identik dengan perubahan bentuk suatu benda gitu ya.
Di energi panas juga ada namanya. Energi panas itu nanti ya ya kalau energi panas biasanya anggaplah material besi. Biasanya kalau dia terlalu sering terkena hawa panas, suhu panas yang secara terus-menerus, pasti dia nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan terjadi deformasi, teman-teman. Berubah bentuk dia, artinya besinya memuai gitu ya. Nah, itu salah satu juga sama. Gesekan juga sama. Kalau ada suatu benda yang terlalu berlebih atau terlalu sering terkena gesekan, lama-lama dia akan berubah kan bentuk bendanya nanti. Kalau gesekan mungkin nanti jadi terkikis lah gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya bunyi, teman-teman. Bunyi pun juga sama. Benda yang terlalu sering terkena suara atau bunyi yang terlalu besar, efeknya nanti ya mungkin bisa terjadi keretakan pada benda itu. Atau namanya apa namanya kalau di berita kemarin tuh yang rame-rame ya? Yang apa namanya teman-teman? Sound horeg itu ya, bener nggak? Dengar kan ceritanya ya? Ada nggak beritanya? Nah itu juga sama tuh. Banyak Pak, banyak Pak. Itu sound horeg itu sebenarnya sangat mengganggu itu. Rumah-rumah yang dilewati sama mereka itu. Kacanya geter Pak. Iya, kacanya pecah, plafon rumahnya pada ambruk gitu ya. Bahkan tembok-tembok yang sudah tidak kuat strukturnya pun sampai ambruk karena getaran suara atau gelombang suara yang terlalu besar. Nah, itu termasuk juga namanya tumbukan lenting sebagian. Tapi tumbukannya itu antara benda bertumbukan dengan gelombang suara atau bunyi dia. Nah, itu termasuk juga. Makanya tuh sangat disayangkan tuh sebenarnya tuh. Ya teman-teman kurang lebih seperti itu. Untuk tumbukan lenting sebagian rumusnya sama ya teman-teman ya. Kita pakai yang hukum kekekalan momentum tadi ya. Yang ini teman-teman. Nah ini dia. Baik itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, dia menggunakan rumus hukum kekekalan momentum teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini tumbukan tidak lenting sama sekali gitu ya. Artinya ketika benda menyatu bergerak bersama setelah tumbukan teman-teman ya. Seperti itu. Ini tidak lenting sama sekali bukan berarti benda itu enggak terjadi apa-apa teman-teman ya. Dia akan terjadi apa-apa tapi biasanya salah satunya itu ada yang ada yang kalah lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini dia rumusnya tadi ya. Ini bisa kita gabungkan keduanya masanya, kita keluarkan V-nya juga boleh. Sama aja sih sebenarnya. Mau dijabarkan persatu-persatu boleh, atau mau masanya kita gabungkan semuanya, nanti kita keluarkan V-nya, itu juga nggak apa-apa, silakan aja, boleh. Bebas teman-teman. Kalau mau dijabarin satu-satu, berarti yang ini ya. Yang atas nih, M kali V1 tambah M2 kali V2, dijabarin lagi. Ini kalau ada dua benda. Kalau ada yang tiga benda yang kayak tadi lagi, nah yang saya kasih contoh ini gitu ya. Dijabarin lagi satu persatu. Tapi kalau masa-masanya mau kita gabungin, bisa juga, silakan aja. Sama seperti ini kan gitu ya. Masa benda pertama ditambah masa benda kedua kita gabungin. Kalau ada tiga benda berarti kita tambahin tuh masa benda ketiga. Dikalikan yang V aksennya nanti berapa gitu ya. Kecepatan benda setelah tumbukan tidak elastis gitu ya. Ini kayak setelah terjadi tumbukan selesai, nah berapa kecepatannya kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada contoh soal 3. Nah, contoh soal 3 ini menggunakan penerapan dari rumus hukum kekekalan momentum, teman-teman ya. Di mana diketahui massa mobilnya itu 20 kilo M1-nya ya. Nah, mobil pertama itu massanya 2000 kilo, kecepatannya itu 120 km per jam. Menabrak sebuah becak bermasanya itu 500 kilo. Oh, besar banget ya. Yang diam. V-nya berarti V becak itu V2-nya 0. Karena dia sedang diam.
Berapakah kecepatan mobil dan becak setelah tumbukan? Nah, artinya kan mereka nabrak nih gitu ya. Ya udah kita cari. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. M1-nya 2000 dikali V1-nya 120 ditambah M2-nya 500, V2-nya adalah 0 sama dengan M1 tambah M2. 2000 ditambah 500 dikali V aksen. Oke. Ini 2000 kali 120 tambah 500 dapat nilainya itu 240.000 sama dengan ini 200 tambah 500 jadi 2500 V aksen. V aksen ya sama dengan V sesaat setelah tumbukan begitu ya. 240.000 dibagi 2500 sama dengan 90 km per jam. Berarti kan kencang banget ya, lumayan lah. Gitu ya. Ini kita cek nanti nih datanya ini kira-kira maaf bukan datanya. Kita cek nanti visualisasi objek yang terjadi setelah tumbukan kira-kira dia lenting sempurnakah atau lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali tumbukannya kan gitu ya. Tapi biasanya sih kalau kita ngeliat objeknya antara mobil dengan beca pasti becanya yang kalah kan bener ya? Bener tidak? Nah, Becanya yang kalah. Apalagi kalau kecepatan tinggi berarti ya ada kemungkinan bisa terjadi lebih masuknya itu ya tumbukan lenting sempurna gitu ya. Ya sempurna tapi untuk beca yang lumayan rusak pastinya, bukan lumayan rusak lagi, rusaknya parah lah gitu ya. Dibandingkan si mobilnya. Si mobil pun juga ada kerusakan pasti, tapi tidak terlalu besar gitu ya kerusakannya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini soal pertemuan 8 juga. Ini aja teman-teman. Bebas